Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran di bagian akhir dari surah At-Taghabun. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surah tersebut, tepatnya pada ayat yang ke-16, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang kita miliki. Lalu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya, berinfak. Dan di bagian akhir dari ayat tersebut Allah mengingatkan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang terjaga dari sifat bakhil, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga dari ayat ini salah satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik, yaitu pentingnya bagi setiap muslim untuk menjauhkan dirinya dari sifat bakhil. Dan cara agar kita terjauhkan dari sifat tersebut dengan menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, baik itu pada ranah yang hukumnya wajib, demikian pula yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib seperti kita memberikan nafkah kepada anggota keluarga kita. Yang hukumnya sunnah itu seperti kita bersedekah, berinfak. Maka itu adalah wasilah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita semua dalam rangka kita menjauhkan dan menjaga diri kita dari sifat bakhil. Karena mafhum mukhalafah atau yang terpahami secara terbalik dari ayat bahwa orang-orang yang tidak mampu menjaga dirinya dari sifat bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena jika direnungi secara mendalam, seringkali keburukan itu bersumber dari sifat bakhil yang ada pada diri seseorang. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan
tentang orang yang berhasil menjaga dirinya dari sifat bakhil, di mana mereka akan masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengajak, mendorong kepada kita semua untuk berinfak. Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu adalah syakur dan Allah halim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz al-qard. Dalam fikih muamalah, al-qard itu adalah bagian dari memberikan pinjaman. Allah menggunakan lafaz al-qard ini tidak lain untuk memberikan kepastian kepada siapapun yang beribadah dengan hartanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita meminjam, maka kita wajib untuk mengembalikan apa yang telah kita pinjam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata pinjaman untuk memastikan bahwa pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba dalam rangka taat dan beribadah kepadanya. Dan masuk di dalam makna qardan hasana, pinjaman yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kullu nafaqatin kanat minal halal idza qasada biha al-'abdu wajha Allah ta'ala wa wada'aha mawdi'aha yudha'ifhu lakum. Setiap nafkah, setiap harta yang dikeluarkan yang bersumber dari yang halal, dan ini adalah salah satu syarat yang sangat dasar bahwa harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi ketika seorang mendapatkan harta yang haram atau dia mendapatkan harta itu dengan cara yang haram, maka jangan sekali-kali dia jadikan harta yang haram tersebut sebagai sarana di dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari harta yang haram yang dituntut dari kita adalah berlepas diri darinya. Karenanya para fuqaha, para mufti ketika menjelaskan tentang harta seseorang yang berasal dari riba sebagai salah satu harta yang haram, bagaimana ia menyikapi harta tersebut ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah mengetahui hukumnya dan dia mendapatkan harta melalui jalur riba, maka kewajibannya adalah berlepas diri dari harta tersebut. Dan ketika ia berlepas diri dengan cara memberikan kepada orang lain atau menyalurkan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, maka para ulama menggarisbawahi dan memberikan penekanan di saat dia memberikan hal itu, niatnya adalah untuk berlepas diri dari harta yang haram dan tidak boleh dia berniat sedekah dengan harta tersebut. Ya, karena itu bukanlah harta yang halal sehingga tidak
memenuhi syarat untuk kemudian dijadikan sebagai wasilah di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika harta yang didapatkan oleh seorang muslim itu adalah harta yang halal, didapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia keluarkan harta itu dengan tujuan, dengan niat qasada bihal abdu wajh Allah, dengan niat untuk mendapatkan wajah Allah, mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk amalan yang berpijak kepada keimanan. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu berpijak pada iman. Bagaimana maksud amalan yang berpijak kepada iman? Yaitu ketika seorang melakukan suatu amalan didasari oleh keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya dalam hadis tentang puasa yang selalu kita dengarkan terutama di setiap bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan disebabkan iman, disebabkan karena keyakinannya bahwa puasa itu adalah perintah Allah. Dan ini adalah kaidah yang berlaku pada semua amalan, bukan hanya pada amalan yang berkaitan dengan puasa. Jadi semua amalan yang kita kerjakan, jika amalan itu kita harapkan mendapatkan pahala, memberikan manfaat untuk maslahat akhirat kita, menambah catatan pahala kita, maka wajib dikerjakan atas dasar iman, atas dasar keyakinan bahwa kita melakukan itu murni karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'aha mawdi'aha, dan ketika dia mengeluarkannya, dia mengeluarkan pada sasaran yang benar, sasaran yang tepat, bukan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seorang mendapatkan dari yang halal, tapi ketika dia keluarkan hartanya justru dia keluarkan pada yang haram, atau sebaliknya dia dapatkan dengan cara yang haram tapi di saat dia keluarkan kepada yang halal. Maka ini dua-duanya tidak memiliki arti bagi pemiliknya. Yang akan memberikan catatan pahala yang akan bernilai sebagai suatu kebaikan itu jika didapatkan dengan cara yang halal, kemudian saat disalurkan maka disalurkan juga pada hal-hal yang halal. Maka ketika terpenuhi dua syarat itu, didapat dengan cara yang halal, kemudian disalurkan pada perkara-perkara yang mubah halal, yudha'ifhu lakum, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Dan cara Allah di dalam menghitung amalan hambanya itu sangat berbeda dengan cara manusia di dalam menghitung amalan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan dengan berlipat ganda, 10 kali lipat, al hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi satu kebaikan itu balasannya 10 kali lipat. Hanya saja janji balasan 10 kali lipat ini dia tidak konkret ada di pelupuk mata kita. Dia tidak konkret di mana kita bisa memegangnya. Sehingga di sini yang menjadi penentu ketertarikan kita dengan tawaran yang berupa balasan berlipat itu kembali kepada keimanan. Dan disinilah sekaligus kita bisa mengukur bagaimana keadaan iman kita. Apakah kita tertarik dengan hal-hal yang seperti itu atau tidak? Karena di saat yang sama ketika balasan itu adalah balasan yang terlihat
kasat mata, maka sudah pasti kita akan berlomba untuk melakukan apa saja agar mendapatkan balasan yang berlipat. Jangankan berlipat, tidak berlipat saja, kalau kita lihat nyata di depan kita, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan apa saja yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan balasan itu. Ketika keimanan seseorang itu kuat, maka hal yang masih abstrak, yang masih gaib, itu bisa menjadi seperti yang kasat mata di hadapannya, sehingga ia akan bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan agar mendapatkan apa yang dijanjikan. Sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan an-nafaqatu bi asyri amsalha, dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan tidak hanya berhenti di situ, ila 700 dhi'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan sampai melebihi dari 700 kali lipat yang tidak lagi bisa dihitung oleh alat hitung apapun yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'al mudha'afati aidan yaghfirullahu lakum. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Allah memberikan kelipatan pahala yang sampai 700 kali lipat, bahkan sampai pada kelipatan yang tidak bisa kita hitung, Allah juga akan memberikan balasan yang lain yang juga sangat kita butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita disebabkan oleh harta yang kita keluarkan. Jadi dua kebaikan sekaligus yang menanti orang-orang yang beribadah dengan hartanya, orang-orang yang mengeluarkan nafkah, termasuk nafkah yang diberikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang kerabat kita, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ada dua, dan inilah yang penting untuk menjadi pendorong bagi kita di dalam mengeluarkan harta kita. Karena terkadang ketika kita terfikir untuk mengeluarkan harta kita, terkadang butuh penguatan, karena pasti ada tarik-menarik antara mengeluarkan atau menahan, antara berinfak atau menahan. Maka cara untuk menguatkan jiwa kita agar kita mampu melawan kehendak diri kita, yang mana diri kita ingin tetap menahan harta itu, tidak ingin mengeluarkannya, supaya kita terkuatkan untuk bisa mengeluarkannya, maka disinilah kita ingat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin catatan pahala kita berlipat ganda, dan kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terkuatkan dan akhirnya kita mampu melaksanakan amalan itu, maka itu adalah tanda-tanda keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Fa inna adz-dzunuba yukaffiruha bis-shadaqat. Karena sungguhnya dosa itu dihapuskan melalui sedekah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Selama kebaikan itu selama keburukan itu adalah keburukan yang memungkinkan untuk dihapus dengan kebaikan, maka bisa dia terhapus. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wallahu syakurun halim. Kemudian di penghujung daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya. Yang pertama itu adalah Syakur, yang artinya adalah yaqbalu min ibadihil yasir. Allah Subhanahu wa taala menerima dari hambanya, menerima amalan hambanya meskipun amalan itu sangat kecil. Allah menerimanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan
kebaikan sekecil apapun, karena sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Dan ketika Allah menerima suatu amalan, wa yujazihim alaihi al-katsir minal ajr, dan Allah membalas amalan yang sedikit, amalan yang kecil itu dengan balasan yang besar. Wa yashkuru ta'ala liman tahammala min ajlihi al-masyaq wal athqal, dan Allah Subhanahu wa taala juga membalas kesabaran yang ditunjukkan oleh seorang hamba di dalam rangka mewujudkan suatu kebaikan. Ya, karena terkadang ketika kita ingin mewujudkan suatu kebaikan ada tantangan dan rintangannya. Maka ketika kita bersabar hingga berhasil mewujudkan kebaikan itu, maka sabarnya kita tersebut juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, jadi salah satu ujian yang dihadapi oleh orang yang akan meninggalkan sesuatu yang haram itu adalah ujian berupa rasa takut akan kehilangan sebahagian dari kenikmatan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita semua bahwa ketika kita meninggalkan kenikmatan duniawi yang haram karena Allah, kita meninggalkannya karena Allah, bukan karena perkara dunia juga, maka dijanjikan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Memang terkadang untuk mendapatkan ganti yang lebih baik itu tidak sekejap. Tidak hari ini kita tinggalkan yang haram, pagi kita tinggalkan yang haram, sore sudah kita dapatkan gantinya yang lebih baik. Terkadang tidak seperti itu. Bahkan terkadang hari ini ditinggalkan, besok tidak ada apa-apa yang kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keseriusan dan kesabaran seseorang di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita meyakini, dan ketika kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan kita dapatkan. Jadi itu makna syakur, ya. Syakur, Allah menerima dari hambanya meskipun sangat kecil dan membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Sedangkan halim itu adalah la yu'ajilu man asahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan hukuman kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan tapi tidak pernah melupakan dan mengabaikan. Dalam Al-Qur'an, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tidak lalai dari itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara nama yang Allah miliki Halim. Allah tidak menyegerakan hukuman kepada seorang hamba. Saat bermaksiat tidak langsung dihukum di saat dia bermaksiat. Allah tidak segerakan. Tapi Allah menangguhkan, tetapi harus diingat Allah tidak melupakan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa sekiranya Allah menyegerakan hukuman atas semua perbuatan yang dilakukan oleh hambanya, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Semuanya akan terkena hukuman disebabkan oleh kemaksiatannya. Kenapa Allah menunda? Kenapa tidak segera menghukum? Karena Allah pemaaf. Siapa tahu dengan ditunda ada yang bertobat sehingga hukuman itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian akhir daripada ayat ini, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
yang gaib, ya, yang tidak terlihat oleh manusia, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengetahui apa yang nampak. Dan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah pasti melihatnya. Sebagaimana ketika kita akan melakukan suatu keburukan, maka Allah juga pasti melihatnya. Ya, maka ketika kita mampu berada pada kondisi selalu sadar bahwa kita dilihat oleh Allah, maka itu menjadi faktor penting di dalam keberhasilan kita di dalam mewujudkan suatu kebaikan. Ya, karena bagi seorang muslim yang paling penting adalah penilaian Allah. Ketika Allah telah melihatnya, maka itu sudah cukup dan kita tidak perlu kemudian berusaha untuk dilihat oleh manusia, ya, kecuali jika diharapkan dengan ada yang melihatnya, orang akan berbondong-bondong di dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan, maka itu adalah salah satu faktor bolehnya kita memperlihatkan amalan kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian di bagian akhir disebutkan lagi dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz. Ya, Al-Aziz itu artinya adalah alladzi la yughalab wa la yumana, alladzi qahara jami'al asya. Al-Aziz itu maknanya yang tidak terkalahkan, yang tidak terhalangi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu makna Al-Aziz. Makanya di dalam surah Fatir disebutkan, man kana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Siapa yang ingin izzah, kemuliaan, sesungguhnya Allah lah pemilik kemuliaan. Ya, maksudnya siapa yang ingin dia tidak terkalahkan, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak dikalahkan. Ya, karena Allah lah pemilik kemuliaan itu. Al-Hakim, yang maha bijaksana di dalam penciptaannya, di dalam takdir dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu adalah ketetapan yang benar-benar pada penempatan yang tepat. Ya, dan itulah yang menghibur setiap muslim di dalam menghadapi beraneka ragam ketetapan-ketetapan Allah di dunia ini. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, tapi ketika kita ingat bahwa itu adalah ketetapan Al-Hakim, maka kita akan menjadi tenang, kita akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua apapun yang menimpa kita itu akan berujung pada kebaikan. Ya, karena hal-hal yang buruk ketika disabari, maka itu justru menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kebaikan, kita syukuri, juga menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan. Sehingga dalam semua keadaan, semuanya bisa dikelola menjadi sumber kebaikan. Jamaah rahimakumullah, itu bagian akhir dari penjelasan surah At-Taghabun. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke surah berikutnya, itu surah At-Talaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.